Sahabat wanita dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini dalam acara Wanita Berpengharapan. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai pengaruh kolesterol tinggi pada jantung. Bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu, Ibu Wihani STH akan hadir dan memberikan siraman rohani untuk Anda dengan topik menabur bibit yang baik. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, kita tahu ada dua macam kolesterol. Pada umumnya orang menyebut kolesterol baik yang biasa disebut juga LDL dan juga kolesterol jahat yang disebut juga HDL. Nah, pada umumnya bila orang berbicara kolesterol tinggi itu pasti kolesterol yang jahat. Orang takut memiliki kolesterol tinggi karena kolesterol tinggi bisa memicu berbagai macam penyakit seperti stroke dan juga serangan jantung. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai pengaruh kolesterol tinggi pada kesehatan jantung. Untuk memberi wawasan kepada sahabat, karena pengetahuan ini sangat penting. Dan kita akan berbincang-bincang bersama dokter kesayangan kita, yaitu Dr. Megawati, yang saat ini sudah hadir dan sudah duduk di samping saya. Apa kabar dok hari ini? Kabarnya baik, Kabarnya baik ya, terima kasih sudah bersedia hadir. Nah, hari ini kita berbicara mengenai kolesterol ya. Ini mengapa kolesterol dibilang baik dan yang satunya dibilang jahat gitu, Dok? Jadi, kolesterol itu sendiri adalah metabolit ya, artinya satu zat yang mengandung lemak sterol. Zat yang mengandung lemak ya. Yang ditemukan pada lapisan sel dan disirkulasikan atau diedarkan dalam gitu. Plasma darah. Nah, kolesterol ini diproduksi oleh hati. Nah, memang ada dua macam. Benar seperti kata Bu Susi tadi. Kolesterol yang kita bilang baik yang namanya HDL ya. Itu ya. High density lipoprotein, dan yang namanya jahat atau low density lipoprotein itu. Kenapa sih dibilang jahat misalnya? Dibilang jahat karena kalau kolesterol yang ini jumlahnya banyak, dia dapat menumpuk pada pembuluh darah arteri, sehingga membentuk plak yang membuat arteri menjadi sempit dan kurang fleksibel, atau aterosklerosis. Jadi kalau kita membicarakan mengenai pembuluh darah atau arteri, itu pendengar bisa mengasumsikan dengan seperti selang pada air. Selang pada air, selang plastik itu pada air. Kalau misalnya penuh dengan lumpur, kotoran itu ya. Lumpur ini atau kotoran ini yang menempel di dindingnya selang, itu seperti plak yang menempel di dinding pembuluh darah. Seperti kolesterol jahat ini, dia bisa menempel. Nah, kalau ada lumpur, plak itu sama dengan gumpalan gitu dok ya? Ya, gumpalan yang menempel. Kalau ada yang menempel, berarti jalannya menjadi sempit. Jadi pembuluh darahnya tidak lancar. Nah, itu nantinya lama-lama juga bisa menjadi buntu ya, karena penuh dengan plak ya. Tersumbat. Nah, jadi darah nggak bisa mengalir dengan baik gitu ya dok. Kalau darah tidak bisa mengalir dengan baik, bagian yang tidak dialiri oleh darah itu akan mati. Ya. Gitu. Nah, jadi kolesterol jahat ini adalah kolesterol yang dapat menumpuk ini, yang menimbulkan plak ini tadi, seperti dalam lumpur itu ini ya, aliran darah itu ya. Nah, plak ini dia kan nempel, tapi bisa setelah itu bisa lepas atau teroksidasi. Nah, kalau lepas plak ini, biasanya kalau sudah agak banyak kena aliran darah lepas, dia jalan-jalan. Jalan kemana saja, seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh yang ada pembuluh darahnya, dan dia akan nyangkut pada pembuluh darah yang kecil. Misalnya ada pembuluh darah yang kecil, nyangkut di situ karena nggak bisa lewat. Karena yang keluar ini, yang lepas ini kan kecil-kecil, begitu. Nah, itu jadinya kalau di jantung namanya serangan jantung, kalau di otak namanya stroke itu ya. Makanya. Itu kolesterol yang jahat. Kalau kolesterol yang baik ini bedanya, kolesterol yang baik ini dia tugasnya mengumpulkan kelebihan kolesterol jahat yang beredar di pembuluh darah, arteri.
Jadi ada dia lihat kolesterol jahat ini jalan-jalan ya. Kalau ada kolesterol baik yang banyak, sama dia ditangkap. Terus diantarkan ke hati. Oh, di situ akan ya, itu tugasnya ya. Iya, tugasnya gitu. Jadi tugasnya itu untuk kelancaran saluran pembuluh darah. Yang jahat itu membuat plak atau membuat sumbatan. Yang baik ini itu justru melancarkan. Oh, ya, gitu ya, Dok ya. Nah, kalau orang mengatakan, aduh kolesterol saya tinggi, ini berapa nih, Dok? Kolesterol itu ada yang namanya total ya. Kolesterol total itu kalau tinggi lebih dari 200. Kalau tinggi ya. Tinggi. Kalau kolesterol sebenarnya yang berbahaya itu LDL tadi atau kolesterol jahatnya. Kolesterol jahatnya normal itu di bawah 100. Kalau antara 100 sampai 130 itu angkanya itu sudah bahaya. Ya. Tapi yang lebih bahaya lagi di atas 130. Tapi lebih baik kita di bawah 100. Itu kolesterol tinggi yang menyebabkan penyakit ya Bu Susi ya. Kalau untuk kolesterol yang baik itu malah harusnya tinggi dia. Ya. Harus lebih tinggi dari 60. Harus lebih banyak dari yang jahat ya, Dok ya. Iya. Nah, kalau orang kolesterolnya tinggi itu apa yang menjadi sebabnya? Sebabnya sebenarnya kolesterol ini bisa dari dalam dan dari luar. Dari dalam bagaimana? Dari dalam memang diproduksi. Kolesterol ini kan berguna toh. Kalau tidak terlalu tinggi, maksudnya dalam jumlah yang benar, normal itu kan kolesterol diperlukan oleh otak, oleh sel-sel tubuh. Lemak itu karena lemak itu kan diperlukan. Tapi kalau dia tinggi, kemungkinan biasanya dari luar, faktor luar. Jadi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Oh, gitu ya. Karena makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi ya, Dok ya. Nah, untuk mengukur kolesterol ini apakah harus melalui pemeriksaan darah? Iya pasti. Begitu? Harus pasti ya. Iya pasti. Ya? Supaya bisa yang lain ya, Dok ya? Oh tidak. Harus pakai darah ya. Nah, sekarang kalau tanda-tanda kita memiliki kolesterol yang tinggi itu apa? Karena orang kadang-kadang kan tidak tahu gitu. Ya, memang kadang-kadang tidak ada gejalanya. Tidak ada gejalanya ya? Iya. Tiba-tiba kena stroke gitu. Nah, gitu. Bisa ada gejala, bisa tidak. Kalau ada gejala itu misalnya pegel-pegel, kesemutan ya. Sakit kepala, mudah mengantuk, mudah lelah. Gitu ya, Dok ya. Jantung berdebar, ya bisa macam-macam. Tapi ada yang tidak ada tanda. Tidak ada tanda, makanya memang kalau sudah 30 tahun ke atas kita anjurkan untuk cek secara berkala, paling tidak setahun sekali begitu. Gitu ya, setahun sekali harus cek darah itu lengkap ya, kolesterol apa saja gitu ya. Iya, karena kan kadang orang tidak merasa apa-apa. Iya, tidak merasa apa-apa. Nah, tadi kan dokter sudah jelaskan sedikit di awal tentang bagaimana sih kolesterol tinggi ini pengaruhnya pada jantung. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan kembali pengaruh kolesterol tinggi pada kesehatan jantung itu bagaimana itu? Apa saja yang kolesterol tinggi itu bisa membahayakan jantung kita gitu, Dok? Ya, seperti tadi bahwa kolesterol yang jahat ini tinggi dan jahat ini kan numpuk. Numpuk tadi menjadi plak. Kalau dia menyumbat, jadi ada dua macam. Dia numpuk saja sampai akhirnya penuh. Penuh dan menyumbat. Kalau menyumbat berarti kalau itu dia di jantung, di arteri atau pembuluh darah jantung, otot jantung tidak mendapat aliran darah, otot jantungnya jadi mati. Mati ya, tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Mandek gitu ya, Dok ya. Ototnya tidak bisa bergerak dengan benar. Artinya kan pembuluh darahnya banyak, mungkin hanya 1 atau 2 yang kena masih bisa bekerja, tapi sudah jantungnya bisa payah jantung atau serangan jantung koroner. Kalau dia nyumbatnya di tempat itu, tapi bisa juga sebenarnya plak itu bukan di situ, mungkin di kaki, mungkin di mana, di tangan, tetapi karena mengalami oksidasi, plak ini lepas, nah dia jalan-jalan sampai ke otot jantung. Oh, gitu. Tapi semua menyebabkan biasanya jantung koroner. Jadi penyakit jantung yang menyebabkan kematian mendadak itu hanya satu, penyakit jantung koroner. Itu ya. Karena ada hambatan pada arteri koronaria, koronaria jantung. Ya ini jadi orang-orang yang kolesterol ini biasanya meninggal mendadak itu bisa karena jantung koroner itu ya. Biasanya nomor 1 tuh jantung koroner dan itu penyebabnya adalah lemak jahat. Lemak jahat itu tadi ya, yang sudah mengumpul dan menyumbat. Menyumbat. Iya, itu ya. Nah, untuk mencegah supaya kolesterol kita nggak tinggi bagaimana, Dok? Di samping makanan apa sih sebenarnya yang membuat
kolesterol tinggi dan apa yang tidak, yang sebaiknya aman kita konsumsi gitu? Ya nomor 1 ya mesti makanan yang kaya serat ya, kaya serat larut kayak kacang-kacangan, biji utuh, apel. Karena serat ini dia bisa menyapu atau mengambil kolesterol jahat. Itu tadi ya. Serat ini dia bisa jadi mengikat sama dengan membersihkan gitu ya. Iya. Oh, jadi makanan berserat ya dok ya. ya. Makan sayur dan buah. Kalau bisa hindari gula tambahan. Gula tambahan nggak boleh ya. Iya, konsumsi lemak tak jenuh, misalnya apokat, minyak ikan, kacang-kacangan. Hindari lemak trans. Lemak trans buatan itu adalah biasanya pada minyak goreng khusus seperti yang dipakai untuk fast food. Fast food itu ya untuk menggoreng itu ya. Fast food itu. Makanya harumnya tuh kayaknya enak banget gitu ya. Tapi dia itu seperti bukan harumnya, tapi dia seperti bisa kering gitu loh. Kemeripik gitu. Itu lemak trans yang dipakai. Kalau misalnya pendengar bisa melihat dapurnya, itu mereka nggak pakai minyak yang cairan. Minyaknya itu seperti kotak-kotak gitu putih. Padat gitu. Padat. Iya, minyak trans ya. Hindari itu. Terus yang paling bagus minum teh hijau juga. Teh hijau, ya. Itu makanan ya dok. Ada hal lain yang bisa dilakukan untuk mencegah kolesterol tinggi? Karena sebagian besar sudah seluruhnya karena makanan kalau ya. Kolesterol bukan karena apa-apa. Jadi karena itu makanan ya. Baik dok, terima kasih untuk wawasan yang baik sekali mengenai kolesterol tinggi dan kolesterol yang jahat ya. Dan juga pengaruhnya pada jantung. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di program berikutnya, dok ya. Iya, sampai jumpa Bu Susi. Sahabat, semoga perbincangan mengenai pengaruh kolesterol tinggi pada jantung tadi bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu yang indah yang saya sajikan untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang pengaruh kolesterol tinggi pada jantung yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik menabur bibit yang baik. Sahabat, baru-baru ini ada seorang pemain sinetron dan seorang model yang masih muda belia dan cantik dijadikan tersangka dan ditahan karena perbuatan melanggar hukum. Artis itu terjerat masalah prostitusi online. Dengan pekerjaannya sebagai pelacur, ia bisa mengumpulkan banyak uang dan hidup penuh dengan kesenangan dan kenikmatan. Tapi, ketika ia harus mendekam di penjara, ia harus tidur di tempat tidur yang seadanya dan makan nasi cadong. Nasi cadong adalah nasi yang dibagikan kepada para tahanan sebagai jatah makan. Isi nasi cadong adalah nasi dengan berbagai lauk atau sayur sederhana, misalnya ikan asin, tempe, tahu, atau sayur kacang. Kadang-kadang nasi cadong juga cukup lumayan enak karena ada ikan lele atau telur rebus atau olahan daging dan ditambah buah pisang. Bagi orang-orang sederhana seperti saya, nasi cadong cukup enak. Tapi artis itu tidak bisa makan nasi cadong dan tidak mau makan. Karena tidak ada hidangan lain selain nasi cadong, maka artis itu putus asa dan kecewa, serta ingin bunuh diri. Keadaan tahanan yang jauh dari kemewahan itu membuat artis tersebut tidak bahagia dan putus asa. Sahabat, apa yang dilakukan artis itu memang melanggar hukum, dan sebagai konsekuensinya, ia harus hidup di penjara dengan kamar yang sempit dan makan nasi cadong. Mau tidak mau, ia harus menerima akibat dari perbuatannya.
Kita tahu, perbuatan yang melanggar hukum tentu akan menuai hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, bila yang kita tabur itu bibit yang tidak baik, maka kita akan menuai hasil yang tidak baik juga. Artis mana yang sanggup bertahan hidup di penjara? Tentu tidak ada, bukan? Tetapi bila seorang artis menabur bibit yang baik, tentu ia tidak akan mendekam di penjara. Apapun yang kita tabur, tentu kita akan menuai hasilnya. Sahabat, kita harus ingat bahwa jika kita menabur perbuatan jahat, tentu kita akan menuai hukuman. Dan hukuman tentu akan menyusahkan hidup kita, bukan? Sebaliknya, jika kita menabur perbuatan baik, tentu kita akan menuai kebaikan. Lalu mengapa orang memilih untuk menabur perbuatan salah atau perbuatan yang melanggar hukum? Bisa saja orang ingin mendapatkan keuntungan dengan mudah dalam waktu yang singkat. Atau bisa saja orang ingin populer dengan cara yang mudah dan cepat. Atau bisa saja ia memang tidak tahu perbuatan yang benar, karena ia tidak memiliki tuntunan hidup. Banyak orang tidak tahu apa yang telah ditaburnya itu sesuatu yang salah dan melanggar hukum. Tetapi banyak juga orang yang tahu mana yang salah dan mana yang benar, tetapi ia memilih yang salah karena bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan biasanya, orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum berharap tidak ketahuan dan tidak tertangkap, sehingga ia akan merasa aman untuk melakukan perbuatan salah secara terus-menerus. Sahabat, kita tentu akan menuai apa yang kita tabur. Kita juga tahu pasti apa yang akan kita tuai jika kita menabur bibit yang tidak baik. Kita juga tahu apa yang akan kita tuai jika kita menabur bibit yang baik dalam hidup ini. Sahabatku, kita memang dipanggil bukan untuk melakukan kesalahan atau kejahatan. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia." Ini bisa dibaca pada kitab Injil Matius, pasal 5, ayat yang ke-13. Kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-14, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Jadi kita ini adalah garam dan terang. Dua kata ini menyiratkan bahwa hidup kita harus berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti garam dan terang, berguna bagi semua orang. Kita tahu, garam memberi manfaat bagi hidup manusia. Begitu juga terang. Kita akan bermanfaat bagi kehidupan manusia lainnya bila kita melakukan kebaikan bagi sesama kita. Lalu bagaimana kita sesungguhnya bisa menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini? Sahabat, untuk menjadi garam dan terang dunia, kita harus memiliki kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Injil pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan semua yang diperintahkannya, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Bila kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita akan selalu menaburkan yang baik. Bila hidup kita selalu menaburkan benih yang baik atau perbuatan yang baik, maka hidup kita akan bermanfaat bagi orang lain. Dan hidup kita juga memuliakan Tuhan yang kita sembah. Marilah kita mengoreksi hidup kita. Apa yang selama ini kita taburkan? Bila yang kita taburkan selama ini bertentangan dengan keinginan Tuhan, ketahuilah bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk menabur benih yang baik di dunia ini. Kita menaburkan benih yang baik agar kita tidak menuai penderitaan akibat dosa kita. Sebaliknya, kita akan menuai kebahagiaan hidup. Dan hidup kita memuliakan Tuhan Yesus, Raja dan junjungan kita.
Saya akan menutup renungan ini dengan mengutip perkataan Yesus dalam Injil Matius, pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, yang mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Sahabatku, taburkanlah kebaikan, yaitu bibit yang baik, maka kita akan menuai kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sahabat Wanita Berpengharapan, sayang sekali acara Wanita Berpengharapan sudah usai. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777-386. Saya ulangi lagi nomornya 081-333-777-386. Akhirnya saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.